Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atau di pagi ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama berkumpul di kajian jihad ngaji poe ahad atau kuliah subuh. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan tadarus murojaah berkaitan dengan apa Pak judulnya tuh? Adab di musim hujan. Alhamdulillah pagi ini tidak hujan. Tapi tidak masalah kalau kita bicara tentang hujan. Tetapi sebelum sampai di makalah yang saya tulis, saya ingin memberikan pengantar dulu tentang bagaimana kita memandang atau melihat tentang salah satu ciptaan Allah ini yang namanya hujan. Berangkat dari Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawunaha summastawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah lah rafa'a yang meninggikan as-samawati langit-langit bi ghairi amadin tanpa tiang. Tarawunaha sebagaimana yang kamu lihat, kamu perhatikan. Summastawa 'alal 'arsy, kemudian dia Allah bersemayam di atas arsy. Wa sakhkhara samsa wal qamar, dan dia Allah menundukkan matahari wal qamara dan bulan. Kullu yajri li ajali musamma, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Yudabbirul amro, dialah Allah yang mengatur, yang mengurus, yang mengatur urusan makhluknya. Yufassilul ayati, dia Allah yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, supaya kamu yakin pertemuan dengan Tuhanmu. Hadirin di waktu iman rahimakumullah. Ayat ini merupakan salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam semesta. Bahkan di abad ke-19 ada seorang ilmuwan bernama Edwin Hubble. Dari ayat ini dia memperhatikan sehingga lahir sebuah teori yang disebut dengan the expanding universe, yang artinya bahwa alam semesta itu mengembang. Nah, itu diisyaratkan oleh Al-Quran, yaitu di kalimat Allahul ladzi rafa'as samawati, Allah meninggikan. Jadi kalimat meninggikan itu, nah dari sinilah kemudian para ilmuwan meneliti, ternyata ditemukan teori yang tadi. Jadi ternyata alam semesta itu
mengembang gitu. Jadi kalau bahasa sederhana kita mengatakan ropa itu meninggi, jadi ternyata alam semesta itu terus bergerak gitu. Sehingga planet-planet itu saling berjauhan gitu. Nah, kemudian secara sederhana dipahami bahwa alam semesta itu seperti balon yang ditiup. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi balon kalau ditiup kan kembang punya. Nah, mengembang, membesar, terus ada titik klimaknya nggak kira-kira Pak balon kalau ditiup? Kalau sudah sampai, meledak. Nah, saya sempat berpikir, jadi kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran, satu saat akan terjadi yang disebut dengan kiamah, berarti kiamah itu artinya apa? Hancurnya alam semesta. Lalu kalau ditarik dengan teori yang tadi, gitu ya, jadi artinya kalau kita bicara tentang kiamah, berarti peristiwa itu bukanlah peristiwa yang tanpa dasar, tanpa alasan. Kalau dibandingkan atau kalau dikaitkan dengan teori yang tadi. Nah, cuman memang kita dengan kesederhanaan pemahaman dan pengetahuan kita, ya sudah, bahwa nanti itu bakal terjadi yang namanya kiamah. Disebut dengan hancurnya alam semesta. Seperti digambarkan di surat Al-Zalzalah itu. Nah, pikiran kita dengan pengetahuan yang sederhana itu bisa mengantarkan dengan teori yang ditemukan oleh ilmuwan itu, oh, jadi kalau alam dunia ini akan hancur, namanya kiamah, itu ternyata sangat logis secara ilmu sains pengetahuan. Nah, terlepaslah dari urusan itu tentang temuan-temuan pengetahuan itu, karena memang ternyata semakin dewasa manusia dari sisi ilmu pengetahuan, ternyata semakin ditemukan gitu ya hal-hal yang luar biasa yang sudah dibicarakan, disampaikan oleh Al-Quran. Jadi kalau abad 19 baru bicara tentang teori the expanding universe itu, padahal Al-Quran sudah turun abad ke-6, 600-an, berarti ilmu pengetahuan sudah tertinggal kira-kira sekitar 1300 tahun gitu ya. Jadi 1300 tahun baru orang bicara tentang itu. Padahal 1300 tahun yang lalu Al-Quran sudah membicarakan tentang itu. Nah, ini tentang kehebatan Islam. Jadi bagi saya pribadi ternyata itu semakin meyakinkan saya. Mungkin insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semakin yakin dengan Islam yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah itu dengan kebenarannya. Karena sekarang sudah mulai diakui secara sains yang dibanggakan oleh manusia di abad 20 ini. Nah, ternyata itu adalah namanya temuan. Apa Bu? Temuan Pak. Kalau menemukan itu sebenarnya barangnya sudah ada belum? Sudah ada. Artinya sudah ada barangnya itu. Cuman baru ditemukan. Makanya teori-teori yang hebat-hebat itu istilahnya penemu itu. Nah, kadang kita kurang ngeh dengan bahasa itu ya. Jadi kadang-kadang kita nganggap biasa saja. Padahal penemu itu artinya barangnya sudah ada tapi baru ditemukan. Al-Quran sudah bicara tentang itu dan orang baru menemukan. Nah, itu satu hal yang sebenarnya akan menguatkan tentang keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Tetapi bukan itu yang saya maksud dalam pembahasan dan pembicaraan itu. Tapi lebih saya akan melihat dari kalimat yudabbirul amro. Nah, kalimat itu. Jadi dabbaro yudabbiru. Mudabbir. Dabbaro yudabbiru itu artinya adalah mengatur. Jadi Allah itu adalah yang mengatur. Maka kalau kita bicara tentang tauhid rububiyah nanti itu ada salah satu arti Rob, itu adalah al-mudabbir. Artinya yang mengatur, yang mengurus. Yang mengatur itu berarti harus ada aturannya. Nah, jadi Allah yang mengatur, maka dari kata yudabbir itu nanti
ada istilah aturan dan menjalankan aturan. Nah, sehingga secara sederhana bisa disimpulkan aturan atau hukum itu ada dua macam. Ya, jadi kalau Allah nanti mengatur, artinya ada aturannya, maka aturan itu nanti secara garis besar dibagi dua. Satu, ada aturan atau hukum yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini melalui para nabi dan rasul. Jadi Allah mengutus para nabi, manusia-manusia pilihan dan para rasul, lalu Allah melalui mereka menurunkan aturan-aturannya. Aturan-aturan itu kemudian tercatat dalam kitab-kitab suci. Nah, ada paling tidak 4 kitab suci yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ada kitab Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ada juga nanti suhuf-suhuf yang lainnya. Nah, kita lihat, misalkan kita ambil aturan Allah melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para rasul melalui malaikat Jibril, maka itulah yang kemudian disebut dengan syariat. Jadi aturan yang diturunkan oleh Allah seperti Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin selamat dunia dan akhirat, maka ikutilah aturan yang telah Allah tetapkan. Yang aturan itu melalui para nabi dan rasul pilihannya. Nah, sehingga kita setiap waktu, setiap saat terus mengkaji dan mempelajari. Ada kajian pada maghrib, itu belajar tentang macam-macam, gitu ya. Mungkin ada berkaitan dengan fikih ibadah, ada berkaitan dengan masalah akidah. Nah, itu adalah bagian dari upaya kita untuk memahami tentang aturan, yang aturan itu dibawa oleh para nabi dan para rasul. Karena kita ingin hidup bahagia, ingin hidup selamat dunia dan akhirat, maka ikutilah jalan itu. Nah, ini yang pertama, aturan itu. Dan aturan itu berada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran kitab suci yang selalu dikagumi, gitu ya. Bahkan di Eropa itu banyak orang-orang yang masuk Islam karena mereka terkagum dengan Al-Quran yang selalu dibaca dengan kalimat yang sama, walaupun orangnya bisa berbeda-beda. Itu tidak kurang tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, itulah. Nah, yang kedua, nah nanti mungkin ini kaitannya dengan hujan yang tadi bisa kita bicarakan. Nah, yang kedua, ada aturan Allah yang kemudian itu disebut dengan sunatullah fil kaun, atau tapi suka disebut dengan hukum Allah yang berlaku pada alam semesta. Jadi ada aturan Allah yang tertulis di Al-Quran, ada aturan Allah yang tidak tertulis. Itulah hukum yang terjadi di alam semesta. Nah, jadi jangan dikira bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita di luar Al-Quran yang tertulis itu bukan disebut dengan sunatullah, ketetapan Allah. Itu semuanya adalah merupakan ketetapan-ketetapan Allah. Cuman kadang kita tidak terlalu respect, memperhatikan terlalu jauh tentang itu. Padahal dalam Al-Quran Allah sering mengatakan perhatikan, gitu ya. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat, misalkan gitu. Ya, orang kalau kita bicara tentang unta, tidak terbayang unta lagi kurang, gitu ya. Kalaupun kita lihat, ya lihat saja gambarnya, gitu ya. Lihat saja filmnya, kalau yang orang pernah umroh atau haji, oh ini unta. Falyanduril insan ila to'amih, perhatikan makanan. Itu banyak sebenarnya dalam Al-Quran itu. Wa fi anfusikum, dalam diri kamu, kata Allah, afala tubsirun, tidakkah kamu perhatikan. Jadi sekian banyak aturan-aturan Allah yang Allah tetapkan, dan itu ada di alam semesta. Jadi pikiran saya begini, kalau kita baca Quran, oh ini aturan-aturan Allah lewat wahyu. Nah, alam semesta pun kira-kira sama seperti itu. Cuman kemampuan kita masih sangat terbatas. Kita baru bisa membaca itu
ayat-ayat Qur'aniyah, tetapi ayat kauniyahnya itu barangkali kita kalah oleh si tadi Edwin Hubble itu ya, yang memperhatikan alam semesta sampai ditemukan sebuah teori. Nah, itu mungkin itu salah satu bacaan, tidak? Bacaan kitab suci atau ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta, itu memang kita masih tertinggal dalam hal itu. Kita masih baru menjadi penikmat dari apa yang mereka dapatkan itu. Nah, maka kalau kita perhatikan dengan termasuk hujan barangkali, kita melihat awan mendung itu ya sudah begitu tebalnya, tapi ketika turun hujan, apakah hujan itu langsung geblok begitu Pak? Padahal kan awan itu, si air itu kan bergelayut gitu ya di itu. Udah mungkin hujan langsung blok gitu ya. Tapi kan tidak begitu. Hujan itu rintik-rintik gitu ya. Cuma rintik-rintiknya itu ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang deras dan seterusnya. Tapi rata-rata memang hujan itu seperti disaring begitu ya turunnya itu. Nah, itu kan berarti kenapa bisa seperti itu? Dan kita tidak menemukan informasi ketika musim hujan tiba-tiba seperti air yang di sebelokun ku ibu dina ember gitu kan, gitu kan. Kan tidak mendengar ada berita seperti itu. Pasti semuanya menyatakan bahwa hujan itu rintik-rintik seperti itu. Dengan ukurannya yang sama, tidak beda-beda. Cuman barangkali besar kecilnya, kecepatannya. Nah, berarti itu menunjukkan sebenarnya ada yang maha mengaturnya. Kalau kita perhatikan misalkan tentang, jangan jauh-jauh, tentang diri kita sebagai manusia. Ternyata Allah membuat aturan yang sangat sempurna dan Allah sendiri yang menjalankan aturan itu. Manusia kadang juga bisa membuat aturan itu sangat baik, tapi tidak jarang manusia tidak mampu untuk menjalankan aturan itu. Atau malah manusia melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Tetapi Allah menciptakan, membuat aturan itu dengan begitu rapih, dengan begitu hebat dan menarik. Dan begitulah aturan Allah ketika Allah yang menjalankannya. Nah, nanti yang disebut dengan istilah sekarang itu namanya sains gitu ya. Jadi sains itu adalah ilmu yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Tujuan adalah untuk memahami fenomena melalui penjelasan yang dapat diuji berdasarkan bukti dan fakta. Itu disebut dengan sains. Jadi kalau kita perhatikan aturan Allah misalkan tentang manusia. Coba kita lihat misalkan manusia ketika si ibu itu dari mulai hamil misalkan. Berapa bulan biasanya hamil, Bu? Si muring mau lanjutkan ke bapak-bapak. Jepang bapak-bapaknya. 9 bulan. Itu 9 bulan itu yang normal gitu Bu ya, 9 bulan. Itu pasti di mana-mana dari dulu juga memang seperti itu. Nah, itulah aturan Allah. Lalu ada orang yang mengamati tentang proses kehamilan. Diperhatikan gitu ya. Diobservasi, diteliti. Dari situ ditemukanlah ilmu tentang perhamilan. Lalu nanti muncullah namanya dokter barangkali gitu ya, berkaitan dengan kandungan. Jadi dari hukum Allah berkaitan dengan hamil saja itu sudah bisa melahirkan temuan dan akhirnya muncullah profesi dokter. Kayak melahirkan mungkin beda lagi. Begitu anak lahir nanti ada lagi diperhatikan matanya, maka muncullah dari mata ini ilmu pengetahuan. Muncullah namanya dokter mata, dokter spesialis mata. Terus saja kalau diperhatikan. Nanti diperhatikan tenggorokannya, telinganya, THT. Tenggorokan, hidung, telinga. Lahir dokter THT. Terus saja jantung, ginjal, mungkin ada persoalan yang harus dibedah dan seterusnya. Itu dari manusia saja. Kalau diperhatikan, maka akan melahirkan yang disebut dengan sains tadi. Belum lagi nanti kita bicara tentang yang lain-lain mungkin. Tentang alam semesta, tentang tumbuhan, tentang hewan. Bayangkan.
itu tidak mungkin bisa melahirkan pengetahuan kalau bukan dari sesuatu yang diciptakan dan diatur, dan di situ ada ketentuan-ketentuan. Nah, itu adalah tentang aturan Allah, ada yang langsung oleh Allah diturunkan melalui para rasul, para nabi, diatur kehidupan itu akan supaya bahagia, selamat dunia akhirat, itulah dengan ilmu syariat yang tadi, ilmu agama, sumbernya Al-Quran, Sunnah. Yang kedua ada aturan Allah berkaitan dengan alam semesta. Kemudian Allah atau aturan Allah itu tidak akan berubah kecuali Allah sendiri yang akan merubahnya. Ya, memang manusia bisa lewat pengetahuan yang tadi, dalam arti kalau dulu misalkan ayam itu bertelur sampai bisa jadi anak itu seberapa lama Ibu kata mengerami? 21 hari. Kalau sekarang perlu waktu 21 hari? Nah, gitu ya. Nah, itu bukan berarti manusia bisa merubah, tapi manusia mengamati, meneliti apa sebenarnya yang menjadikan dia bisa lebih cepat. Maka direkayasalah, dibuatlah ilmu yang mirip dengan ketentuan Allah itu, sehingga dalam waktu yang cepat dia bisa menetas. Mungkin manusia juga begitu ya. Ada yang kawinnya hari Selasa, mungkin hari Rabu. Jadi itu ilmu pengetahuan. Nah, maka ketika kita bicara tentang agama, tentang Allah, berarti itu sebenarnya tidak hanya bicara tentang ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhuf. Tentang agama berarti tentang seluruhnya dalam kehidupan. Makanya di dalam pandangan agama itu tidak ada istilah punten misalkan ya, kalau hari ini kita sedang mengalami beberapa musibah yang luar biasa gitu ya, seperti yang dialami oleh saudara kita di Sumatera, di Aceh. Ya, memang kita harus apa istilahnya itu, harus selalu waspada ya. Kalau kita lihat misalkan dari pernyataan atau dari korban yang terjadi itu, kira-kira menurut Bapak Ibu itu mereka itu tahu nggak kira-kira akan terjadi seperti itu? Atau ditaruh? Ya, kita lihat dari korbannya kan itu ya. Mereka itu tidak sempat menyelamatkan diri. Karena bisa jadi peristiwa itu, satu datangnya sangat cepat, yang kedua tidak pernah diduga. Nah, maka apakah kita juga pernah menduga hal seperti itu? Atau kita, nah, maka apa yang dialami mereka berarti sebenarnya kita pun harus selalu waspada. Coba kalau kita lihat kan di kawasan industri Pak ya, kita kawasan industri, kira-kira setiap hari air itu yang ditarik dari permukaan bumi ke atas itu kira-kira berapa ribu atau mungkin juta liter per hari dari beberapa industri yang ada di sekitar kita. Ya, kira-kira bawah tanah kita ini seperti apa gitu ya. Ya, tapi entong dibayangkan ke Bapak juga mau. Ya. Tapi itu salah satu yang secara logika sederhana saja barangkali begitu ya. Setiap hari air ditarik ke permukaan, orang ada sumur wae, itu kan kadang-kadang dilala sumurnya sok ngagerwong kan itu ya. Kenapa? Mungkin karena airnya ditarik, kemudian terjadilah perubahan-perubahan pada partikel tanah gitu ya. Apalagi saya di daerah Citangulun Pak, itu di sebelah sana kan ada gunung Gelis, cenah cek batur mana mila teh. Duka masih gelis duka henteu ayeuna. Ya. Tapi kalau sekali-kali Pak Budi goes ke daerah sana itu ya, itu kan sudah itu banyak perumahan-perumahan di atas itu ya. Ke daerah teras Jatinangor sans iklan nih, teras Jatinangor yang itu menjadi tempat orang datang ke sana sambil berolahraga, itu di atasnya itu sudah habis itu perumahan-perumahan itu. Dibangun walaupun dulu itu rumahnya belum ada, tapi itu sudah digali, tanahnya sudah diangkut. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau hujan itu turun di puncak gunung itu. Ya. Nah, walaupun apakah kita harus takut?
Nah, tentu saja bukan harus takut, tetapi bagi seorang beriman itu tadi kita berangkat dari bahwa semuanya itu adalah diurus, diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika terjadi Sumatera kemarin, kemudian beberapa juga di daerah Jawa Barat katanya itu kan terjadi, itu mulai bicara tentang sesar Lembang misalkan itu. Hati-hati dengan itu. Sains mengatakan itu memungkinkan. Memang begitu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya sampai bisa kepada memungkinkan, tidak bisa memastikan. Iya, hanya potensi. Memang semua juga berpotensi. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ini. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hati-hati dengan kematian. Semuanya juga berpotensi bisa mati. Cuman kapan matinya? Kita tidak tahu. Kan begitu ya? Tidak ada yang menyangka bisa jadi. Itulah namanya pengetahuan. Hanya bisa mengetahui berdasarkan penelitian, ditemukanlah, maka ilmu pengetahuan menginformasikan, memungkinkan, berpotensi. Hati-hati orang yang hidup ini berpotensi mati, gitu ya. Hanya begitu saja. Kapan, di mana, wallahu a'lam. Nah, kita ingin bahwa mempelajari hal-hal seperti ini bisa mengantarkan kepada ketenangan, bukan ketakutan. Walaupun apa yang terjadi di saudara kita itu tidak pernah dibayangkan. Mereka sedang enak tidur barangkali. Itu kelihatan dari korban-korbannya itu ya. Mereka tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Walaupun badannya mungkin ada yang kuat, tapi ada juga yang lemah, tapi mereka bisa selamat. Nah, di sini barangkali hukum logika kadang sudah tidak berlaku kalau sudah berhadapan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali, jadi kita yakin bahwa segala sesuatu itu ada yang memilikinya, ada yang membuatnya, ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ciptaan Allah itu, termasuk alam yang semesta yang luar biasa ini, semuanya adalah tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di surat Al-Imran, afa ghairu dinillah yabghun. Kata Allah, apakah mereka itu masih mencari selain agama Allah? Ingat, kalau bicara tentang agama itu bukan hanya bicara tentang ibadah mahdoh, tetapi tatanan, aturan, segala hal yang berkait dengan kehidupan. Kata Allah, apakah mereka masih juga mencari agama selain agama Allah itu? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal semuanya mereka tunduk patuh terhadap Allah gitu. Kalau memang semuanya tunduk kepada Allah, mengapa harus mencari yang lain? Itu kira-kira seperti itu. Tau'an wa karhan. Baik dia dengan sukarela atau terpaksa. Jadi ada yang tunduk nate dengan sukarela. Ada juga yang terpaksa tunduk. Walaupun terpaksa, intinya adalah semuanya harus patuh terhadap ketetapan Allah. Saya kalau ditanya, misalkan biasa ditanya teh umur ayeuna sabaraha? Ya, misalkan mun bisa mah yang 25 tahun umur teh anggar gitu ya. Anggar geus 10 tahun ditanya sabaraha umur? 25 tahun. Itu kan kenapa mungkin usia 25 tahun itu usia-usia kermejeuna Pak gitunya gitu. Kulit encan kerenyot gitu ya gitu. Gigi masih lengkap, pendengaran masih masih utuh gitu. Tetapi kan tidak bisa gitu. Da anger kulit teh digosok unggal poe lain begi kenceng gitu ya. Terus kalau beki kendor kan gitu ya. Gigi disikat unggal poe lain beki seukeut beki kuat kalaka morolok poe anger gitu. Rambut juga begitu kan, disisir, disambut, lain beki hidung kalaka moroluncur. Karena tidak bisa melawan terhadap ketetapan Allah. Allah menyatakan manusia diciptakan oleh Allah itu adalah mimba di do'fan. Allah ciptakan manusia lemah. Setelah lemah menjadi kuat. Summa mimba di kuatin do'fan wasyaibatan. Setelah kuat menjadi lemah kembali dan beruban. Jadi kalau dulu ketika masih bayi makannya bubur, nanti juga akhirnya akan makan bubur. Jadi apakah itu bisa dipertahankan? Bisa dilawan?
Tidak bisa. Itulah tau'an au karahan. Suka tidak suka, dia harus tunduk terhadap ketetapan Allah. Tidak berarti orang yang tidak percaya kepada Allah dia akan hidup terus-terusan, tidak akan mati. Kata Allah, setiap yang bernyawa harus mati. Itu adalah ketetapan Allah. Gitu. Nah, kenapa kata Allah kamu masih mencari yang lain, aturan-aturan yang lain, agama selain agama itu? Padahal toh semuanya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan alam ini termasuk yang sedang kita bicarakan, dia patuh terhadap Allah dan mereka akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan dikira bahwa semua makhluk itu punya perasaan, Pak. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu punya perasaan. Lain orang ngumpul boga perasaan teh, Pak, gitu. Ada perasaan manis, perasaan pahit, ada suka, ada duka, ada marah dan seterusnya. Itu jangan hanya manusia. Semua alam semesta itu ternyata memiliki perasaan itu. Nah, cuman mereka alam semesta itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau Allah memerintahnya, Allah menyuruhnya, baru mereka akan bisa. Jadi mereka akan mencintai makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk ini, alam semesta ini akan membenci siapa? Mereka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau Allah memerintahnya. Misalkan di surat Ad-Dukhan ayat 29 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa makanu mundorin. Kata Allah, maka langit dan bumi tidak menangisi. Coba menangisi. Itu biasanya kenapa menangis? Ya, salah satunya karena sedih. Karena saudara kita ada yang meninggal gitu ya, yang meninggalkan kita lebih dulu, itu kita sangat bersedih ya. Salah satu jamaah kita kan ya beberapa bulan yang lalu sudah meninggalkan kita. Insya Allah ya, beliau itu akan menikmati tentang kebaikan yang kita rintis ini ya. Jadi siapapun di antara kita yang lebih dulu itu silakan, mau siapa yang mau lebih dulu ya, sepanjang kegiatan yang kita berada di dalamnya dan kita termasuk orang yang merintisnya itu masih berjalan, maka orang-orang itu akan terus menikmati pahalanya. Makanya salah satu tanggung jawab kita, kalau kita misalkan merasa sayang kepada saudara kita itu, jaga kegiatan yang dimana pernah dia itu berada di kegiatan itu, dan kita makmurkan terus agar kebaikan itu pun dinikmati oleh dia. Itu bisa jadi termasuk dari apa yang namanya sedekah jariah, itu kan bisa begitu. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang kita. Termasuk salah satu bentuk kasih sayang kita kepada orang tua adalah juga seperti itu. Kebaikan-kebaikan orang tua itu diteruskan oleh kita. Mendoakan orang tua, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Ya mudah-mudahan kita bisa terus menjaga kegiatan ini, Pak ya, gitu. Sehingga itu menjadi investasi kebaikan bagi siapapun di antara kita yang mungkin ditakdirkan oleh Allah harus lebih dulu. Nah, di surat Ad-Dukhan ayat 29 kata Allah, langit dan bumi tidak menangis alaihim atas mereka. Siapa mereka? Itu yang maksud adalah Fir'aun. Kan dulu Bani Israel itu dijajah oleh diperbudak oleh kekuasaan Fir'aun pada masa itu di Mesir. Lalu Allah menyelamatkan Bani Israel dengan mengutus Nabi Musa dan Harun. Lalu dibawalah Bani Israel itu, yang dalam tafsir ada mengatakan sekitar 500.000 jumlahnya, itu dibawa atas izin Fir'aun, mulanya dibawa ke Palestina. Ketika Bani Israel itu meninggalkan Mesir dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian Fir'aun akhirnya dia tidak ridho untuk, ya karena siapa lagi nanti yang akan diperbudak barangkali ya, budak-budaknya sudah berangkat semuanya, dikejarlah oleh Fir'aun dengan penuh rasa permusuhan. Itu katanya tidak kurang dari 1 juta orang yang mengejar Bani Israel. Begitu sampai di Laut Merah gitu ya, ada lautan yang membentang, tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah,
kemudian laut menjadi terbelah ya. Mungkin bagi orang yang pernah haji atau umroh pernah gitu ya, di situ Pak ya. Itu ada masih terapung itu ya, itu katanya itulah kawasan itu. Ya, lautnya luar biasa gitu ya di situ. Nah, itu gak terbayang gitu ya, tapi begitulah Allah Maha Kuasa, karena semuanya adalah makhluk Allah yang harus tunduk terhadap keinginan Allah, perintah Allah. Terbelah lautan itu, maka selamatlah Bani Israel sampai nyebrang ke sebelah sana, dikejar oleh Fir'aun dengan jumlah yang sampai 1 juta orang katanya. Kemudian mereka mati di situ. Kabayang tuh kira-kira 1 juta kumaha tengah rambang di lautan gitu ya. Kita lihat di Sumatera saja ribuan itu sudah begitu ngeri, bagaimana rupa-rupa orang ketika dalam kondisi wafatnya itu. Tapi bagaimana kata Allah, apakah langit dan bumi bersedih? Kata Allah, fama bakat alaihimus sama wal ar wa makanu mundorin, dan mereka tidak diberi waktu, diberi tangguh. Artinya mereka langit dan bumi sangat bahagia, sangat senang kepada siapa? Mereka orang-orang yang beriman, bertakwa. Makanya di ayat yang lain, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas samai wal ar. Bayangkan, dengan langit yang sama, dengan bumi yang sama, yang satu tidak bersedih, tapi yang satu menurunkan berkah. Turun dari langit berkah, datang dari bumi berkah. Kenapa dari makhluk yang sama tetapi bisa menghasilkan hal yang sangat bertolak belakang? Nah, inilah yang kita nanti khawatirkan tentang hujan itu. Kemudian di surat Maryam itu langit menunjukkan kemarahannya, ya. Ini yang perlu kita tafakuri ya ayatnya. Wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, mereka telah mendatangkan sesuatu yang sangat ingkar, sangat munkar. Ya, jadi kemungkaran itu banyak, tetapi menyatakan Allah punya anak itu adalah kemungkaran yang luar biasa. Padahal Allah menyatakan lam yalid walam yulad. Tapi ada yang mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir saja langit itu pecah minhu karena mendengar ucapan itu. Watan syakul ardu, bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung hancur berkeping-keping. Gak kebayang kalau kita lihat gunung sebesar apa, langit itu seperti apa, bumi yang kita pijak ini, itu sampai bergetar dan mereka sangat marah. Kenapa? Anda aulir rahmani waladan, karena mereka menyatakan Allah itu punya anak. Kita tidak menunjukkan kepada siapapun itu ya, tapi menurut pandangan kita sebagai orang muslim, bahwa pernyataan itu sangat melukai barangkali ya perasaan makhluk-makhluk Allah, karena mereka itu bertasbih kepada Allah, mereka tahu tentang kebesaran Allah, tapi tiba-tiba ada manusia yang melakukan itu. Bahkan di surat An-Nisa ayat 171 kata Allah, wala taqulu salasa, jangan kau mengatakan, terus saja mengatakan salasa, trinitas itu. Intahu kata Allah, berhentilah, hentikan itu. Nah, ini yang harus kita tidak ini ya, tapi biasanya itu puncaknya memang ada di bulan-bulan ini, bulan Desember itu. Ya, ini kita bicara rahasia ya Bapak. Tapi bahwa Islam itu agama yang paling sangat toleran. Siapa pun silakan ya, dengan keyakinannya masing-masing. Karena Allah juga tidak menghendaki orang itu menjadi muslim itu dengan terpaksa. La ikroha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Toh kata Allah sudah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Kalau sudah jelas kenapa harus dipaksa-paksa? Silakan aja. Lakum dinukum waliyadin. Itu silakan. Sangat dihormati, diakui dalam Al-Qur'an tentang itu.
Bahkan Rasul sendiri mempraktekkan bagaimana Rasul bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda. Itu hal yang biasa. Tapi bagi kita sebagai Muslim itu harus bisa menjaga dan harus tahu diri barangkali itu ya. Harus bisa punya perasaan gitu. Berarti ketika orang melakukan apapun aktivitas yang berkaitan dengan itu, bagaimana sikap kita seharusnya? Biarkan saja. Ya. Mungkin biasa mereka dengan keyakinannya tanggal 25, tanggal 1 itu kan dua tanggal yang selalu disatukan. Itu mungkin mereka dengan keyakinan, biarkan saja. Itu memang seperti itu keyakinannya. Kita tidak harus melarang-larang. Tetapi kita tidak boleh untuk terlibat di dalamnya sedikit pun. Karena ini sangat besar. Jangan, saya tidak setuju dengan istilah atas nama toleransi, lalu kemudian kita harus ikut meyakini tentang itu gitu ya. Atas nama toleransi karena sok rame misalkan gitu. Orang oke, bang ramekeun we. Kalau saya sendiri bagi anak-anak saya itu nggak usah ya. Hayang tarompet mangkewe tanggal 7 Januari. Hanya nget nu kitu mangkewe tanggal 6 Januari pek lah gitu. Kenapa? Karena itu ada momentum, ada waktu. Saya takut kalau hadir di situ, kita termasuk orang yang walaupun tidak menyatakan, tapi padahal Allah menyatakan itu adalah itu tadi laqad ji'tum syai'an idda. Jadi bukan lagi mungkar biasa gitu. Kemudian bumi itu pun pernah ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Siapa? Qarun, ya. Fahasabna bihi wa bidarihil ardo. Kata Allah, maka kami hisab, kami tenggelamkan Qarun wa bidarihi dan istana dengan segala kemegahannya ke dasar bumi. Padahal tadi teh la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh. Jadi tenang saja, tidak harus menjadi kemudian dengan peristiwa itu menjadi takut. Kecuali memang ada alasan-alasan yang bisa saja kita memang harus khawatir. Gitu. Sepanjang manusia itu masih bisa beriman, bertakwa kepada Allah, bahwa alam itu memang diciptakan oleh Allah, dan saintis mengatakan itu berpotensi, memang berpotensi. Karena Fir'aun itu tenggelam di lautan. Lalu tidak berarti kita tidak boleh pernah ke laut kan gitu. Bahwa Qarun itu ditenggelamkan ke dalam bumi, lalu kita mau tinggal di mana gitu ya. Itu kan sebenarnya begitu. Nah, maka Allah sudah memberikan jalan lewat syariatnya yang tadi. Gitu. Lewat syariat yang tadi, jalankan syariat itu. Kata Allah, kulu wasrobu wala tusrifu, silakan nikmati, makan, minum, nikmati, tapi tidak boleh tusrifu berlebihan gitu. Pira kupate cukup ku sapiring gitu kan ya. Ayo we bisa kan 7 piring ditumpukeun. Itu kan karena mereka sudah melanggar ketentuan syariatnya itu, maka muncullah. Jadi jika nama kieu Pak eta bumi nu diinjak oleh orang-orang yang berbuat dosa, eta bumi teh geus bergetar. Jika kitu nya. Henteu aya ngageter sampai ka itu apa ya? Maksudnya itu sudah peperket, sudah nanti peperket eta tanya. Sudah marah gitu. Eta ningali jalma kupelintingan di bumi ini dengan kemaksiatan yang dia lakukan, bumi itu sudah sangat marah karena memang Allah tidak suka dengan perilaku itu. Tapi bumi tidak bisa apa-apa, hanya marah saja. Mungkin satu saat Allah mengatakan, wahai bumi, taleg ta si eta. Mungkin begitu Pak ya. Maka barulah bumi itu akan melaksanakan perintah itu. Ditelanlah barangkali begitu. Mungkin wahai hujan turunlah, misalkan begitu. Ya sebenarnya hujan itu sudah marah melihat perilaku manusia yang seperti itu. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa merasa saja. Benci terhadap yang dibenci oleh Allah. Mereka senang yang disenangi oleh Allah. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Kecuali ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di surat Al-Ankabut ayat 40 yang jelas kata Allah mengatakan fakullan
maka semuanya akhadna bidzanbih, kata Allah, kami siksa mereka itu dengan karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiban, ada di antara mereka yang kami timpakan kepada mereka dengan hujan batu seperti kaum Lut, gitu. Ya, hujan batu itu bagaimana hujan itu, batu itu naiknya? Ya, bisa saja dengan mungkin bentuk logisnya adalah gunung meletus begitu ya, nanti naik ke atas gitu ya, kemudian turun lagi ke bawah. Ya, bagi Allah itu bisa lebih dari sekadar apa yang kita pikirkan melakukannya, karena semuanya adalah makhluk, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man akhadathu as-sayhah, kata Allah, ada di antara mereka karena dosanya itu yang dibinasakan dengan suara yang menggema, suara halilintar. Ya, yang kita dengar suara halilintar itu barangkali ketika hujan itu ada, ya kira-kira itu yang kita ketahui. Wa minhum man khosabna bihil ardo, ada yang kami tenggelamkan ke bumi seperti Qarun yang tadi. Wa minhum man agrokna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan karena mungkin bisa dengan air laut atau air banjir yang besar. Wa makana Allahu liyadlimahum, Allah tidak pernah berlaku zalim terhadap mereka, artinya tanpa alasan. Walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi itulah karena mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, lalu masuklah kita mungkin masih ada waktu Pak Budi? Masih ada. Jika tes tarunduh ya teh. Nah, lalu kita bagaimana hujan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Nah, hujan itu adalah Allah yang menciptakan. Hujan itu adalah milik Allah. Hujan itu yang mengatur menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ketika mendung, berarti mau turun hujan. Ya. Tidak sedikit orang yang menyesal tidak bawa payung, suganta moal hujan. Atau sebaliknya, Hanas mau bawa payung hujan. Kenapa? Itu kan pasti mau payung, tidak ada alasan, sudah mendung, mau payung gitu. Nah, ini untuk menunjukkan sederhana sebenarnya ini, tapi kadang luput dari perhatian kita bahwa memang wa yunazzilul ghais. Rasul ketika ditanya tentang kiamah, maka Rasul menjawab dengan surat Luqman ayat terakhir, salah satunya adalah yunazzilul ghaisa, bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Artinya itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu, walaupun mungkin kita melihat tanda-tandanya. Ya, ini sekarang musim hujan, walaupun sekarang tidak hujan, tapi itu ada tanda-tandanya. Tetapi tanda-tanda itu tidak berarti harus begitu. Ya. Kan jalmi ge nurek maut ayat tanda-tanda, nah kan gitu. Bahkan sudah diingatkan oleh Allah kan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, kan gitu ya. Diwajibkan kepada kamu kalau sudah ada tanda-tanda hadirnya kematian untuk segera berwasiat. Apa tanda kematian itu? Ya, mungkin ini bicara tentang manusia yang normal yang tadi, lemah, kuat, lemah lagi, tak gitu. Karena kematian itu juga ada yang ketika dia masih kuat mati, kan ada yang seperti itu. Tapi mungkin ini untuk ketentuan Allah yang normal itu, ya katanya uban, misalkan uban itu adalah sudah tanda-tandanya gitu ya. Jadi kalau tes uban nanti itu, tanda-tanda. Ya kalau badan sudah sakit-sakitan, gitu ya, persendian, gitu kan, begitu Pak ya. Semakin tua katanya begitu. Laras catatan utas sepuh. Asal ngorakene. Sudah semakin sakit-sakitan, tuur sudah mulai sakit, napas sudah pendek gitu ya. Akhirnya jangankan bawa beban, kalau dulu tuh sakintal disuhun lah gitu ya. Kalau sekarang itu jangan bawa beban, bawa badan saja sudah terasa capek. Nah, itu bisa jadi termasuk tanda-tanda itu. Tapi apakah besok atau lusa tidak tahu gitu. Nah, hujan juga begitu. Itu bisa jadi ada tanda-tandanya. Tetapi apakah itu pasti hujan? Tidak tahu. Makanya tadi menyesal tidak bawa payung, atau menyesal bawa payung gitu ya. Nah, hal-hal yang sederhana itu sebenarnya sudah akrab dalam kehidupan kita. Ya. Jadi karena hujan itu ada yang mengaturnya, sehingga bisa dipelajari. Nah, maka di kita ada namanya BMKG. Apa Pak BMKG itu? Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMK,
klimatologi. Itu jadi artinya bahwa di kita ada lembaga yang concern untuk memperhatikan tentang cuaca. Ini berpotensi ada tsunami misalkan ini. Ini curah hujannya begini. Walaupun mereka kan hanya, kalau dulu itu suka ditayangkan di TV ada namanya perakiraan cuaca. Itu di tahun berapa banyak? Nah, sekarang sudah masih ada sekarang. Nah, itu walaupun mereka mengatakan perakiraan, bukan perkiraan tapi artinya mereka juga tidak bisa memastikan. Cuman ini berpotensi gitu. Nah itu kembali, jadi semuanya itu bisa dipelajari karena memang Allah menyuruh untuk memperhatikan, tetapi tidak bisa memastikan. Nah lalu bagaimana? Kalau begitu, nah baru masuk kita ke makalah. Bagaimana adab seorang muslim ketika berada di musim hujan itu? Apa yang harus dilakukan? Nah mudah-mudahan baru kita akan bisa memahami tentang ini. Yang pertama ketika merasa adanya angin, nah itu ya, kadang angin itu sebagai awalan pembukaan untuk kemudian nanti ada awan dan kemudian hujan. Kadang-kadang angin tidak disertai dengan hujan, angin saja yang datang itu ya. Itu kata Siti Aisyah, Nabi ida asofatir rih, kalau ada angin tertiup dengan kencang itu, maka Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairo ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Jadi ternyata angin itu ada juga angin yang membawa kebaikan-kebaikan, karena angin adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan, dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dibawa oleh angin itu. Tetapi angin juga bisa saja membawa keburukan. Karena angin juga dulu pernah digunakan oleh Allah untuk menyiksa kaum Ad, kaum Samud itu kan di surat Al-Haqqah itu. Itu dengan angin yang tertiup begitu kencangnya. Makanya Rasul itu karena paham, karena ilmunya dia itu, ketika mendapatkan angin itu tidak biasa-biasa. Bahkan kalau angin disertai dengan awan itu, kata Siti Aisyah, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama. Kalau Rasul sudah melihat ada mega bendung itu di langit itu, akbala wa adbaro dahola wa khoroja, itu menggambarkan kegelisahan Rasul. Kadang Rasul itu akbala menghadap melihat awan itu, wa adbaro kadang membelakangi gitu. Adhola kadang Rasul masuk ke rumah, kadang keluar lagi. Cing Pak, kira-kira itu naon teh? Bisa. Kenapa? Karena pengetahuan Rasul itu, wawasan Rasul itu bukan wawasan luar negeri mungkin ya, tapi wawasan Rasul itu sudah Sidratul Muntaha itu. Jadi sudah tahu tentang alam semesta itu sebagaimana. Rasul tahu tentang ada barokah di langit dan di bumi, tapi Rasul juga tahu tentang ada alam itu diperintah oleh Allah untuk membinasakan manusia-manusia durhaka. Memang Rasul dan para sahabat orang soleh, tetapi apakah ribuan manusia yang lainnya juga seperti Rasul dan para sahabatnya? Kita orang-orang soleh berada di masjid ini insya Allah, tetapi apakah ribuan manusia yang di sekitarnya itu mereka juga orang-orang yang soleh seperti kita? Dalam arti berusaha, dan itu yang dikhawatirkan. Karena bisa saja 100 orang yang baik hidup di tengah 1 juta manusia yang tidak baik. Ketika turun itu, siapa yang kena? Kan itu. Kita jangan bersuudon kepada orang-orang yang ada di Aceh dan di Sumatera, mereka orang-orang yang tidak baik. Tapi kita juga pastilah ada yang tidak baiknya di situ. Nah ini yang Rasul khawatirkan. Jadi Rasul khawatir itu, makanya berdoa, Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Karena angin itu adalah bagian dari makhluk Allah yang punya perasaan. Geus gemes itu angin teh gitunya Bu, ninggalin karar itu teh yang disapu oleh angin teh. Tapi angin hanya benci saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Allah mengizinkan, silakan atuh sapukeun we angin. Gitu kan. Akhirnya orang jadi kasapukeun gitunya gitu. Ya, makanya Rasul kemudian membuat pernyataan orang yang mati tenggelam, muslim yang mati tenggelam, yang terkubur itu matinya syahid kan gitu. Ya.
Bisa jadi yang kita saksikan di Aceh, di Sumatera itu yang tenggelam, yang terkubur, itu dalam pandangan kita itu sangat mengerikan, menyedihkan. Tapi mungkin mereka sedang menikmati karena mereka orang-orang yang dalam keadaan beriman. Dan Rasul mengatakan orang yang syahid. Tapi kita yang melihat, menyaksikan, ngeri itu banyak lihatnya. Kedua, ketika turun hujan. Kata Siti Aisyah, kan Rasulullah idza ra'a nasyi'an fi ufuk min afaqis sama. Rasul kalau sudah melihat awan itu berkumpul ya, di ufuk, taroka amalahu, maka Rasul meninggalkan aktivitasnya. Jadi kalau menukir sibuk naon gitu ya, kalau sudah melihat mendung itu, wah Rasul tinggalkan itu. Wa in kana fi sholatin, bahkan kata Siti Aisyah, sekalipun Rasul sedang sholat, tinggalkan itu. Kenapa? Karena takutnya yang tadi. Dan Rasul itu memang paling takut kalau sudah berkaitan dengan alam itu. Disebut dengan mungkin bahasa kita gejala alam. Ay urang makan lensiun gitu nya. Kalah kacokot kamera di foto gitu. Itu kalau bicara tentang gerhana itu kan ternyata ada juga reaksinya ya di lautan seperti apa ketika terjadi gerhana itu ya. Ada tarik menarik katanya yang lebih kuat kan gitu ya. Kita kan malah asik bilang kalau Rasul itu bahkan ketika gerhana itu sampai mengangkat tangannya itu berdoa karena saking takutnya. Jadi Rasul paling takut kalau sudah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa alam karena itu sangat besar, sangat dahsyat gitu. Siapa yang bisa menyelamatkan dan bisa menahan gitu? Lamun hujan terus turun kira-kira bu rek ditahan kunaon eta hujan? Paling ku kanopi. Kanopi. Dila mah kanopi lagi bocor. Summa aqbala alaih, kemudian Rasul menghadap ke mega itu ya. Fa'in kasyafahullah, kalau mega itu kemudian sedikit-sedikit dia akhirnya hilang gitu Pak ya. Hamidallah, maka Rasul alhamdulillah. Jadi terbayang oleh saya itu menarik napas panjang. Alhamdulillah gitu. Tadi itu sudah mungkin bahasa orang bisa gayot gitu. Wah, sudah hitam. Ternyata terurai kemudian hilang. Maka Rasul memuji alhamdulillah. Wa in matorot, tetapi kalau kemudian akhirnya turun hujan, yang dikira itu apa ternyata turun hujan. Qala Allahumma sayyiban nafi'an. Itu sebetulnya Allahumma sayyiban nafi'an itu tidak begitu saja diucapkan gitu ya sebenarnya kalau melihat ini. Ini ada rangkaian panjangnya sehingga Allahumma sayyiban nafi'an itu betul-betul diucapkan dengan hati yang sangat terharu, hati yang sangat dalam, harapan yang sangat besar. Allahumma ya Allah sayyiban nafi'an, turunkanlah hujan ini, hujan yang bisa membawa manfaat. Kan kemarin itu lihat ya di kita itu hujan yang kemarin itu luar biasa Pak gitu. Beberapa tempat itu banjir sampai jalanan macet luar biasa itu ya. Itu Pak ya itu. Kemudian ketika mendengar petir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punten. Ada yang terlewat kayaknya. Ada yang terlewat. Yang tadi. Maaf ke nomor 1 lagi Pak, punten. Faida'am taratis sama. Nah, itu tadi ya. Qalat Aisyah kana Nabi idza ra'a makhilatan fis sama aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu, berubah wajahnya itu. Berubah itu wajahnya itu maksudnya itu biasanya Rasul kalau senang, kalau marah itu kelihatan dari wajahnya ya. Jadi kan ada juga orang yang kalau marah itu kelihatan dari bakiak dan piring. Bakiak melayang gitu. Kalau Rasul itu cukup lihat dari wajahnya. Kalau takut seperti apa, kalau marah seperti apa. Ini mah takut. Faida'am tarotis sama. Kalau langit itu kemudian menurunkan hujan, surya anhu, lalu hilanglah. Jadi tadinya tegang, sekarang menjadi rileks lagi. Pak Arafatu Aisyah, Siti Aisyah, orang yang mendampingi Rasul itu sudah sangat paham bagaimana Rasul itu kalau menghadapi kondisi-kondisi itu. Faqala Nabi, maka Nabi kemudian mengatakan, kenapa tadi begitu? Rasulullah sangat ketakutan. Kata Rasul, ma'adri la'allahu kama qala qaum. Kata Rasulullah, saya tidak tahu apa itu yang terjadi. Seakan-akan inilah yang terjadi pada kaum Ad, gitu ya. Lalu dibacakan ayat falamma ra'ahu aridon, itu di surat Al-Ahqaf ayat ke-24 ya.
Maka ketika mereka melihat adab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, aridon mustaqbila audiyatihim qalu hada aridun mumtiruna. Mereka mengatakan inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Jadi anggapnya itu adalah hujan yang akan menurunkan. Dijawab oleh Allah, bal huwa mastajaltum bih. Bukan, itu bukan hujan. Itu bukan awan yang akan menurunkan hujan. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasul. Tetapi itu adalah adab yang kamu minta supaya datang segera. Artinya ada orang-orang yang tidak percaya, mana Tuhanmu itu, coba datangkan. Kalaupun tidak diucapkan, mereka tunjukkan dengan perbuatan seakan mereka itu menantang. Nah, inilah yang Rasul takutkan. Rihun fiha adabun alim, kata Allah, itulah angin yang mengandung adab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nah ini Pak, tudammiru, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Tuh, jadi Allah tinggal memerintahkan, mereka sudah sangat benci, tinggal nunggu perintah, maka kalau terjadi itu akan terjadi dengan dahsyat. Fa'asbahu la yuro illa masakinahum. Lalu kamu melihat akhirnya tidak ada lagi kecuali tinggal puing-puingnya. Kadzalika nazil kaumal mujrimin. Begitulah kami membalas orang-orang kaum yang durhaka. Nah, inilah yang Rasul takut dengan awan itu, karena awan ini spekulasinya ada di situ. Hujan atau yang lainnya. Karena Rasul tidak meragukan tentang kesolehan dirinya dan kesolehan para sahabatnya, tetapi Rasul tidak yakin dengan kebanyakan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kesolehannya itu. Memang Allah tidak bermaksud membinasakan orang-orang beriman, tetapi orang beriman kena imbasnya. Karena bisa jadi orang beriman diam, tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, baru kita yang hampir terakhir ini Bu, yang ketiga, ketika mendengar suara halilintar, karena idza sami'a sautar ra'di was-sawa'iq. Kata sesungguhnya Rasulullah apabila mendengar suara guntur dan kilat, beliau berkata, Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Ya Allah, jangan binasakan kami dengan murka-Mu. Wala tuhlikna bi adabika. Jangan kau hancurkan kami dengan siksa-Mu. Wa afina qabla dalik. Dan maafkanlah kami sebelum itu. Jadi ini juga doa-doa seperti ini tidak serta-merta berkaitan dengan itu, karena ada manusia-manusia yang dibinasakan lewat. Lalu pernah yang ini yang terakhir, mudah-mudahan menyenangkan yang terakhir, karena komunitas terakhir itu biasanya beres ya. Dulu pernah ada para sahabat yang dari kampung jauh, jadi pernah hujan itu tidak ada, karena memang Allah yang mengatur hujan. Pernah kekeringan sampai datang kepada Rasulullah. Maka mereka sangat terdidik karena mereka tahu bahwa yang memiliki, yang mengatur adalah Allah tentang hujan itu, sehingga ketika butuh hujan mintanya kemana? Harus kepada Allah. Makanya mereka minta kepada Rasulullah, dan Rasul ketika sedang khutbah Jum'ah, maka Rasul berdoa, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Sehingga ada dua cara meminta hujan itu, bisa dengan doa langsung seperti yang dilakukan Rasulullah ketika khutbah Jum'ah, atau dengan sholat istisqa. Maka berdoalah, kemudian tidak lama mendung langit, kemudian turunlah hujan. Kata para sahabat, mereka belum sempat barangkali keluar dari masjid, hujan itu sudah langsung turun. Terus berhari-hari sampai minggu depannya hujan masih terus turun, sehingga sekarang kalau kemarin binasa karena kekeringan, sekarang binasa karena air melimpah di mana-mana. Maka datang lagi kepada Rasul, ya Rasul, ini tolong berdoa. Maka Rasul pun meminta lagi kepada Allah, karena memang yang mengatur hujan adalah Allah. Maka inilah doanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, janganlah diturunkan hujan itu kepada kami, tapi turunkan saja di sekitar kami. Hawalaina. Allahumma alal akam wal jibal wal ajam wad dorobi wal audiyah wa nabitis syajar. Ya Allah, turunkan saja hujan itu ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi doa ini bisa kita baca barangkali ketika hujan terus lebat, mungkin kita bisa berjam-jam, maka doa inilah yang dibaca. Karena kita tidak punya kemampuan untuk bisa menyingkirkannya, kecuali Allah yang akan menyuruh dengan kekuasaannya terhadap hujan itu. Nah, inilah diantaranya adab ketika kita berada atau saat hujan atau di musim hujan.
Jadi seorang muslim akan selalu diajarkan bagaimana bersikap terhadap segala hal termasuk berkaitan dengan musim hujan ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekadar menikmati hujan dan segala hal yang berkait dengannya, tapi kita pun bisa beribadah lewat doa-doa dan cara-cara yang diajarkan, dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ini terlalu lama kajiannya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.